Bentar ya. Oke. Nah, oke. Oke, pada pagi ini, selamat pagi semua ya. Salam sehat semua adik-adik. Pagi ini semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, untuk dapat selalu aktif dalam proses pembelajaran. Ya, meskipun modal pembelajaran kali ini tetap menggunakan sistem daring ya, karena situasi seperti ini. Ya, semoga tidak mengurungkan atau menurunkan minat adik-adik untuk tetap mencari ilmu atau belajar ya. Ya, baik, pagi ini saya mendapatkan tugas tentang komplikasi pada persalinan. Nah, adik-adik sudah tahu apa aja komplikasi-komplikasi yang kemungkinan terjadi pada saat persalinan. Karena di bagian kandungan, adik-adik kita kenal istilahnya kita menyelamatkan 2 nyawa gitu ya. Jadi satu datang ibunya untuk bersalin, tapi kita harus menolong sebenarnya 2 nyawa. Dalam hal ini ibu dan bayinya ya. Sering terjadi kasus itu ada komplikasi persalinan, baik itu langsung mengancam nyawa ibu maupun bayinya. Bahkan tidak luput juga berujung ke kematian gitu ya. Nah, komplikasi-komplikasi yang saya bahas di sini yang memang komplikasi yang akan sering adik-adik dapatkan nanti pada saat melakukan tindakan persalinan atau pada saat nanti kasus-kasus yang akan adik-adik temui di rumah sakit di daring. Ya. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran ini, saya harapkan mahasiswa adik-adik mampu menganalisa definisi patofisiologi gejala dan tanda-tanda klinis komplikasi persalinan. Itu sebenarnya ya. Kemudian sudah tahu itu bahwa itu ada komplikasi, adik-adik segera tegakkan diagnosis untuk komplikasi persalinan tersebut. Apa diagnosisnya ini? Sehingga begitu tegak diagnosis yang akurat, saya harapkan adik-adik bisa melakukan penanganan pengelolaan komplikasi persalinan. Ya. Nah, yang pertama tentang ruptur uteri. Nah, sudah tahu tentang ruptur uteri ya, adik-adik ya? Oke, udah pernah baca-baca ringan ya. Jadi ruptur itu robekan dia. Nah, ini dia. Ini rahim. Saya gambarnya ini rahim. Nah, ya. Ini rahim. Ini panggul dari ibu. Ini ya, simfisis namanya tulang ini. Ya, ini panggul ibu. Ya, ini robekannya. Ya, ini robekannya bisa robek komplit dia sampai keluar bayi seperti ini di gambar. Ya, ini saya lihatkan nih tangannya sampai keluar ya. Ada juga incomplete baru meregang belum sampai keluar bayinya. Nah, definisi sendiri dari ruptur uteri adalah robekan pada rahim sehingga rongga uterus dan rongga peritoneum dapat berhubungan. Ya, rongga di uterus itu tempat bayi, adik-adik ya. Kemudian dan rongga peritoneum dapat berhubungan. Peritoneum berarti di peritoneum itu ada usus nanti. Ada usus, ada vesika, kandung kencing. Nah, itu bisa berhubungan, ya. Nah, berdasarkan definisinya dibagi menjadi 3 dia, ya. Ruptur uteri komplit, incomplete, dan imminent gitu. Nah, insiden kasus ruptur uteri ini saya ambil di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung ya. Ini sekitar 1:1074 ya, tanpa kematian ibu. 90% kematian perinatal ya. Jadi kalau ada ruptur uteri yang tidak terpantau itu bisa membuat angka morbiditas, mortalitas meningkat. Ya, kesakitan maupun kematian meningkat. Terutama untuk bayi kalau sudah terjadi ruptur, robek rahim ibu sehingga keluar ke cavum peritoneum, itu biasanya untuk mencegah komplikasi ke bayi sangat susah kita lakukan. Ya, biasanya berakhir dengan kematian bayi. Nah, ini periode ruptur. Ya.
Pertama, eee, kemungkinan ada kerusakan atau kelainan bawaan dari uterus sebelum hamil. Ya, contoh nih, dari pembedahan miometrium. Miometrium itu artinya adik-adik, tumor di rahim, atau kita bilang mioma uteri. Ya, bisa saja sebelum terjadi kehamilan yang sekarang sudah pernah ibunya melakukan operasi miom, ya, tumor dari rahim. Kemudian bisa saja ada terjadi trauma uterus, mungkin dulu ada kecelakaan berat sehingga menyebabkan trauma langsung ke bagian uterus. Ya, atau kelainan bawaan di uterus. Nah, ya kelainan bawaan uterus nanti adik bisa lihat uterus bentuknya bisa dua bentuk uterus seperti jantung, ya bifendus juga bisa. Ya, jadi itu termasuk kelainan bawaan dari uterus. Kerusakan atau anomali uterus selama kehamilan. Nah, ini ya. Saat hamil terjadi kerusakan nih. Nah, bisa dimasukkan dari sebelum kelahiran anak ini pada saat masih pembukaan kecil, ya, pembukaan fase laten maupun fase aktif. Fase aktif itu masih pembukaan di bawah 10 cm, ya, 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena his yang kuat, nah ini kontraksi yang kuat, ini saya tunjukkan ya. Kemudian pemakaian oksitosin, ya ini obat perangsang, ya obat induksi, diberikan lewat infus nanti. Itu diindikasikan diberikan jika ada pembukaannya macet biasanya. Anggap datang ke adik-adik, pasiennya pembukaan kecil, pembukaan 4 cm, kemudian evaluasi beberapa jam ke depan, kok nggak ada kemajuan, akhirnya diberikan pemberian oksitosin untuk stimulasi persalinan, sehingga diharapkan pembukaannya maju dia. Nah, ini pentingnya pengawasan ketat pada saat itu, karena kita buat kontraksi yang tidak secara alami, secara buatan. Maka lihat nanti pemantuannya, detak jantung bayi kita lihat, ya. Kemudian kontraksi uterusnya, apakah sudah kuat atau enggak, penurunan dari bayi, apakah turun kepalanya atau enggak. Ya, karena namanya buatan tidak secara alami, tentunya komplikasi bisa terjadi. Nah, berikutnya, dalam periode intrapartum. Tekanan kuat pada uterus dalam persalinan. Ya, jadi intrapartum ini pada saat kala 2. Ya, pada saat kala 2, pada saat pembukaan ibunya disuruh ngeden. Nah, inilah di mana terjadi robekan pada saat persalinan, pada saat kala 2. Ya, kalau kala 2 itu adik-adik dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Nah, itu namanya kala 2. Ya. Jadi bisa saja pada saat itu kesulitan ngedennya, kemudian mungkin ada dorongan dari atas sehingga menyebabkan robekan pada saat kala 2. Berikutnya yang terakhir cacat rahim. Nah, bisa jadi terjadi cacat rahim karena ada placenta increta percreta. Ya, kalau placenta accreta increta ini kita bilang placenta menempelnya sangat erat di mana fili-fili korealisnya, placenta itu ada fili-filinya adik-adik. Sama seperti ibarat kayak pohon, ada akarnya. Akar dari placenta itu ada namanya fili-fili korealis. Itu yang nanti mengambil darah, pembuluh darah dari rahim yang akan diberikan makanan oksigen dari darah itu ke bayi lewat tali pusat. Ya, di mana fili-fili korealis ini menembus stratum basal. Jadi menembus sampai otot miometrium sehingga menyebabkan plasenta nggak bisa lepas dari rahimnya. Itu namanya plasenta accreta, increta, percreta ini tergantung derajat dia masuknya sedalam mana, ya. Oke. Nah, lokasi ruptur. Nah, ini ada gambar di sebelahnya, saya jelaskan juga. Ada lokasinya bisa di corpus uteri, ya, di sini. Corpus uteri itu di sini ada, ya, di atas. Kemudian segmen bawah rahim itu di sini. Nah, di lekuan ini segmen bawah rahim. Ya, ini paling sering terjadi nih, segmen bawah rahim ini. Ya, karena partus tak maju, karena partus sulit, janin besar, di mana pada saat kontraksi rahim, nah pada saat persalinan adik, rahim akan menekan bayi seperti ini. Nah, ini ditekan ke bawah. Bayi yang ada di dalam kafum uteri akan turun ke bawah dengan tekanan yang kuat di bagian korpus atau fundus uteri, segmen bawah rahim ini akan meregang, dia akan naik ke sini. Ini juga sama,
akan naik ke sini. Ya, sehingga menyebabkan peregangan penipisan di bagian segmen bawah rahim. Ya. Kemudian robekan berikutnya ada di cervix uteri di sini. Ini cervix uteri namanya. Ya, karena pada saat kepala bayi di sini adik-adik, ini cervixnya pembukanya harusnya lengkap, dia bisa menarik ke sini, ke sini. Ya, terkadang belum lengkap karena ibunya ngeden terus, di sini belum tipis jalan lahirnya sehingga menyebabkan robekan begitu kepala bayi tambah turun. Ya. Dan lokasi yang terakhir adalah colpoporexis, robekan antara serviks dan vagina di sini. Bagian atas biasanya. Ya. Oke, itu lokasi-lokasi ruptur. Etiologinya, penyebabnya nanti ruptur uterus spontan adik-adik akibat dinding lemah, bisa ya. Karena bekas operasi sebelumnya, riwayat sesar sebelumnya ya, atau tindakan kuret yang berulang ya, di mana tindakan kuret itu tindakan untuk mengeluarkan produk hamil dengan melakukan memakai alat ya, sendok kurat kita bilang. Di sana dinding rahim akan digerus dia ya, sehingga menyebabkan penipisan di sana. Yang berikutnya peregangan luar biasa pada rahim. Ini biasanya terjadi pada CPD, jadi ketidaksesuaian antara bayi dan panggul dari ibu. Bisa saja panggul ibu sempit. Ya, panggul sempit itu salah satunya kita lihat nanti dari tinggi ibu, bisa. Tinggi ibu yang di bawah 145 cm itu sudah berisiko terjadinya atau kemungkinan terjadinya panggul sempit. Nah, pentingnya di sana dievaluasi apakah kepala bayi bisa masuk panggul atau tidak. Ya. Atau ibunya tinggi nih, tapi ternyata bayinya kebesaran. Nah, ini deh, janin besar. Kalau di bagian kandungan, adik-adik, bayi yang kita bilang kategori besar itu adalah 4 kilo atau 4.000 gram. Ya, itu kita bilang janin besar. Ya. Kemudian kelainan letak. Nah, bisa saja pada saat itu ternyata posisi bayi lintang. Ya, lintang dia. Posisi transversal dia. Harusnya kan membujur dia. Ya, longitudinal. Ini kelainan letak dia. Atau kepala sudah di bawah, tapi presentasinya dahi. Dahinya yang maju, bukan letak belakang kepala. Kemudian pimpinan persalinan yang salah, sama. Ya, mungkin sudah pembukaan lengkap, dipimpin melebihi 1 jam, kalau hamil pertama nih, dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi, atau didorong dari bagian fundus korpus uteri. Ya, sehingga menyebabkan robekan uterus secara spontan. Nah, ruptur uteri akibat tindakan, ini juga sama. Ya, bisa saja pada saat melakukan manual plasenta contohnya. Jadi plasenta nggak bisa lahir nih, ditunggu sehingga kita bantu dengan manual plasenta. Jadi tangan penolong masuk ke dalam sehingga mengambil plasenta dan ditarik plasenta keluar. Ya, atau karena kuretase. Nah, bisa. Jadi begitu lahir, ternyata ari-arinya masih sisa di dalam. Kemudian dilakukan tindakan kuret. Memasukkan alat seperti sendok itu ke dalam, kemudian dinding rahim dikeruk. Terkadang pada saat mengeruk dinding rahim itu bisa saja terlalu kuat sehingga menyebabkan perforasi atau ruptur. Nah, ini kalau normalnya nanti adik-adik mungkin bisa lihat perjalanannya ya. Kalau nanti persalinan atau impartu, korpus uteri akan berkontraksi, jadi bagian atas itu kontraksi adik-adik ya, sehingga menebal otot di bagian korpus. Kemudian segmen bawah ya, rahim ini tetap pasif dan serviknya melunak, itu dia. Nah, serviks melunak ini akan sebentar lagi akan terjadi pembukaan. Normalnya seperti ini. Kontraksi uterus ya menyebabkan retraksi dia. Retraksi itu di mana segmen atas rahim. Nah, atas rahim ini korpus uteri maksudnya. Ya, ini harus dipahami nanti kemungkinan juga bisa dibahas pada saat soal nanti ya. Kemudian segmen bawah rahim menipis. Ya, nanti ada gambarnya. Kemudian janin akan terdorong ke bawah. Ya, lingkaran traksi yang membatasi dua segmen meninggi. Nah, ini akan meninggi nanti. Fisiologis normal. Kemudian janin baru turun. Ini gambaran normalnya di mana saat terjadi persalinan di rahim, ya. Nah, ini dia. Kalau patofisiologinya Adik-adik, ya.
korpusnya, ini belum ada persalinan, belum ada pembukaan nih, ya. Ini kepala bayi, badan, ya, kaki bayi, ini bagian korpus atau segmen atas rahim, ini segmen bawah rahim, ya, segmen bawah rahim, dan ini serviks. Ya, ini saya tadi jelaskan untuk normalnya, bagian korpus uteri nanti menebal, retraksi nih, segmen atas rahim ini menebal, karena otot paling besar, paling tebal itu di rahim itu adalah bagian atas atau korpus uteri. Makanya pentingnya nanti pada saat kontraksi, pemeriksa akan menekan, bukan menekan saja, tapi meraba bagian atas dari rahim. Ya, atas dari rahim akan diraba oleh pemeriksa apakah kontraksinya kuat atau enggak. Di sini akan ketahuan nanti kalau kontraksi kuat, perut ibu terasa seperti papan, keras dia. Berarti kontraksi menguat. Ya, karena otot paling tebal adalah bagian korpus di sini. Ini fungsinya nanti ototnya kontraksi menekan bagian bawah bayi ini. Ini ditekan. Dalam hal ini nih bokong bayi akan ketekan ke bawah sehingga segmen bawah rahim di sini, Adik-adik, ini akan meregang ke atas. Ini menekan ke atas, meregang. Ini tanda panah. Sehingga di sini akan mengalami penipisan. Nih. Ya. Kepala bayi makin turun sehingga serviks juga akan melunak dan membuka. Itu. Ya. Itu patofisiologinya. Berikutnya, nah ini dia, ya, beberapa kondisi yang tidak bagus. Kalau ini yang fisiologinya, ini akibat dari persalinan, cara penolong yang salah. Beberapa bisa saja belum lengkap pembukaan, ternyata kepala bayi tidak di sini, Adik-adik. Dia harusnya di sini, kepala bayi, karena ini sumbu lahir, ini jalan lahir. Ini tulang panggul, tulang simfisis. Ya, ini tulang simfisis, harusnya kepala bayi di sini. Tapi kepala bayinya di sini nih. Karena penolong tidak mengetahui, didoronglah dari atas. Dengan harapan biar cepat kepala bayi keluar. Apa yang terjadi? Karena kepala bayi tidak di posisinya, dia akan menabrak di segmen bawah rahim ini. Padahal segmen bawah rahim ini pada saat persalinan dia akan menipis. Ya, karena kontraksi dari atas yang kuat. Sehingga terjadi robekan di sini. Ya. Kemudian bisa juga pada saat itu, saya contohkan satu lagi ini. Ini yang kelainan bentuk uterus. Ini uterus yang di Delphi namanya. Jadi ada 2 uterus nih. Satu ke sana, satu lagi sini. Kayak bentuk jantung. Ya, ini termasuk kelainan bentuk uterus. Ya, kelainan bentuk uterus. Jadi atau posisi bayi yang tidak sesuai dengan anatominya. Dalam hal ini posisi bayi ini letak sungsang namanya, bokongnya di bawah, kepalanya di atas. Ya, ditambah dengan kelainan bentuk dari rahim. Sehingga menyebabkan robekan di sini. Nah, ini dia tanda-tanda sudah mulai terjadi robekan. Ini adik-adik nanti harus tahu karena pada saat kasus-kasus di rumah sakit atau di kamar bersalin bisa saja terjadi seperti ini. Mungkin adik nggak sadar, pasien nggak terlalu nyeri kesakitan, ya, tapi perutnya sudah seperti bundles of ring namanya, ya. Jadi seperti angka 8 ini dia, kalau gambar. 1, 2, ya. Ini di sini adalah segmen bawah rahim yang meninggi, karena dia tidak bisa lahir bayinya sehingga segmen bawah rahim dia melampaui, harusnya sampai di sini dia melampaui sampai di atas pusar. Di ibunya akan kelihatan seperti ini. Nih. Ini sudah namanya bundles of ring. Tanda-tanda kalau tidak ditangani sebentar lagi akan terjadi ruptur, ternyata robekan di bagian rahim oleh ibu. Ya, itu pentingnya adik-adik nanti tahu bahwa oh ini tanda bundles of ring di perut ibu. Harus segera diakhiri persalinannya. Paling tidak harus dipersiapkan tindakan operatif atau operasi sesar. Nah, ini kalau tadi normalnya saya jelaskan, sekarang kalau ada obstruksi. Nah, ini obstruksi. Ya, kalau obstruksi kontraksi rahim nih. Kontraksi segmen atas rahim. Jadi bagian korpus kontraksi dia menebal. Rahim tertarik ke proksimal bagian atas, kemudian distal semakin menipis nih. SBR-nya semakin menipis nih.
Serviks tetap dipegang oleh ligamen bundles of ring. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini kontraksi tebal, kemudian segmen terus menipis, bayi belum lahir-lahir, apa yang terjadi? Segmen makin atas dia melampaui batas toleransinya sehingga menyebabkan bundles of ring. Ini dia. Ini angka 8 kita bilang ya, bundles of ring. 1, 2, ini seperti angka 8. Nih. Nah, ini. Ini pinggangnya. Ya, kalau ini tidak diketahui juga untuk seorang yang menolong persalinan, di sini yang terjadi bundles of ring, pathologic retraction nih. Harusnya sampai di sini saja harusnya, nggak sampai bundles. Ini sudah sampai bundles nih, sampai jauh dia. Ya, kalau sampai ini tidak ketahuan juga, sebentar lagi akan terjadi ruptur uterus spontan, sehingga menyebabkan segmen bawah rahim robek dia. Ini pasti robek dia, gitu. Ya. Biasanya bundles of ring ini ibunya kebanyakan dia nyeri kesakitan, melebihi nyeri pada saat persalinan biasa. Tapi namanya nyeri itu terkadang subjektif adik-adik ya. Jadi ada yang ibu yang beberapa kasus kecil yang sering ditemui di lapangan juga bisa, ibunya biasa saja dia, nyeri-nyeri pada saat persalinan, tapi itu sudah ada bundles of ring. Jadi adik harus lihat juga perut ibu, apakah sudah ada bundles atau tidak. Ya. Nah, ini juga sama, ini sampai ruptur ya, sampai keluar bayinya. Ya. Diagnosisnya nyeri abdomen tiba-tiba seperti di sayat perut, dia sayat pisau perutnya. Ya. Pemeriksaan umum takikardi, nadi kecil cepat, ini tanda-tanda ibunya sudah nyeri dia, ya. Shock neurogenik juga bisa. Ya, sudah mulai tanda-tanda shock, nafas dangkal cepat. Kalau dari melihat inspeksi di perut bundles of ring, ibu gelisah. Ya. Pemeriksaan dalam, adik-adik dapatkan nanti jari-jari tangan dalam pemeriksa bisa meraba permukaan rahim dan dinding perut yang licin. Ya, adik-adik kalau masuk kok bisa tembus dia, harusnya tidak terasa dinding perut ini bisa tembus tangan adik-adik karena keluar dari rahim sehingga langsung megang dinding perut. Ya. Kemudian kalau bagian janin tidak lagi terpalpasi sehingga vagina bila janin ibu telah mengalami ekstrusi ke rongga peritoneum. Artinya pada saat proses dalam bisa saja sebelum ruptur masih keraba kepala bayi nih. Tapi begitu ruptur, kepala bayi keluar dari rahim ke rongga peritoneum sehingga menyebabkan adik-adik tidak bisa meraba lagi bagian bayi karena bayi sudah keluar dari rahim, ya. Kalau di kateter nih, kateterisasi karena posisi dari vesika urinaria itu kan posisinya di depan rahim adik-adik. Kalau terjadi robekan di rahim, kebanyakan tandanya nanti terjadi hematuria. Hematuria ini kencingnya isi darah bercampur darah. Ya, dilihat nanti begitu di kateter, kencingnya bercampur darah, merah dia, kemungkinan terjadi sudah ruptura uteri. Jadi sudah terjadi robekan di jalan lahir. Ya, pemeriksaan abdomen juga sama, kontraksi terus berhenti mendadak karena sudah robek, kontraksi sudah tidak ada langsung, dan detak jantung bayi tiba-tiba menghilang. Nih, ya. Nah, ini ruptura persalinan, pasien mengeluh nyeri, terus menetap perdarahan propaganda perdarahan. Persalinan berhenti karena shock. Ini biasanya shock pasiennya, nyeri hebat dan perdarahan hebat di perut. Sehingga pasien ibu shock, ya, kondisi bisa tidak sadar dan bayi biasanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Ya, ini komplikasi bisa terjadi, shock, peritonitis, ya, trauma kandung kencing, kayak tadi, hematuria, jadi kencing berwarna merah sampai terjadi kematian. Penata laksanaannya tentunya adik-adik nanti harus dilakukan penanganan shocknya terlebih dahulu, kemudian dilakukan tindakan operatif. Kalau adik-adik nanti di puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat 1, ya, adik langsung lakukan perujukan segera, secepat mungkin. Begitu kondisi ibu stabil, langsung rujuk ke rumah sakit rujukan, ya, untuk dilakukan reparasi uterus untuk mencegah terjadinya perburukan kondisi dari ibu. Biasanya kalau terjadi ruptur uteri, bayi sudah tidak bisa tertangani lagi, ya.
Oke. Nah, prognosisnya terhadap jadi jenis ruptur dan keadaan arterinya, ya, fasilitas pertolongannya juga, keterampilan operator. Itu beberapa prognosis yang mempengaruhi, ya, apakah prognosisnya bagus nanti pasiennya, ataukah bahkan terjadi perburukan, apakah terjadi kematian, meskipun sudah dilakukan tindakan pertolongan operatif, ya. Karena ada beberapa kasus karena jarak jauh, adik-adik, dari tempat persalinan, ya, ke rumah sakit jauh jaraknya sehingga terjadi keterlambatan pada saat perujukan, sehingga begitu sampai di rumah sakit kondisinya sudah syok yang tidak bisa tertangani lagi, sehingga tidak bisa memperbaiki kondisi dari pasien itu sendiri. Nah, berikutnya ada ruptur peritoneum total. Ya, ruptur peritoneum total itu robekan dari perineum. Perineum itu otot, saya lihat di gambar ya. Ini bagian vagina bawah, ini anus, ini namanya peritoneum. Ya, sering terjadi robekan di daerah ini karena persalinan. Ya, definisinya adalah robekan terjadi pada peritoneum sewaktu persalinan. Tuh, ya, penyebabnya bisa karena kepala janin yang terlalu besar, ya, persalinan tidak dipimpin sebagaimana mestinya. Jadi bisa saja belum sampai kepala bayi crowning. Crowning itu harusnya kepala bayi sudah kelihatan 3 atau 4 cm di depan vagina. Sehingga dinding vagina atau perineum itu sudah tipis. Ada beberapa kasus masih tinggi kepala bayi sudah dipimpin. Ya. Atau sebelumnya sudah ada jaringan parut di peritoneum. Maaf, perineum. Ya, pada saat mungkin persalinan sebelumnya sudah terjadi robekan, sudah dilakukan penjahitan, kaku di sana, ya, sehingga persalinan sekarang berisiko karena kekakuan dari persalinan yang pertama sehingga menyebabkan robekan yang lebih parah lagi dari persalinan yang pertama, ya. Atau yang nomor 5 ini partus per vaginam dengan tindakan. Contoh ini forceps atau vakum. Ya, kalau Adik belum tahu, kalau forceps itu salah satu tindakan partus buatan kita bilang, ada namanya sendok forceps. Jadi karena dilakukan akibat ibu sudah tidak kuat mengedan. Sudah capek ibunya, tapi kepala bayi sudah di bawah. Ya, atau ibu dengan penyakit bawaan. Contoh nih dengan penyakit jantung. Jadi tidak boleh mengedan terlalu berat sehingga diperinganlah kala 2. Kala 2 itu kala pada saat pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi dengan bantuan tenaga penolong. Salah satunya dengan masukkan sendok forceps ke dalam vagina, menjepit kepala bayi sehingga ditarik keluar. Ya, nah alat itu terkadang menyebabkan robekan di jalan lahir yang luas. Tanda dan gejalanya perdarahan pastinya ya, darah segar, tapi kontraksi terus baik nih gitu. Adik-adik nanti lihat kontraksinya bagus, rahimnya, tapi kok berdarah terus ya. Sehingga dilihat evaluasi, oh ternyata perdarahan terjadi di daerah ruptur perineumnya. Nah, ini ada derajat-derajatnya, adik-adik nanti harus hafal ya. Ya, karena ini banyak sekali kasus yang akan ditemui di lapangan nanti ya. Derajat 1, robekan terjadi hanya di selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit. Ini robekan ringan biasanya, derajat 1 ya. Derajat 2, dia mengenai selaput lendir vagina dan otot perineal transversalis. Tapi tidak melibatkan otot sphincter ani. Ya. Kunci poin ini adalah di sphincter ani, adik-adik ya. Kalau sudah mengenai sphincter ani, itu sudah masuk derajat 3. Ya, nanti 3-nya akan dibagi menjadi 3A, 3B, 3C. Kalau 3A-nya masih sphincter ani externa. Kurang dari 50%, masih sedikit ya. Tapi lebih dari 50% sphincter ani externa, baru 3B. Kalau sphincter ani externa kena plus sphincter ani interna kena, itu 3C. Ya. Kalau derajat 4, bukannya sphincter ani, tapi mucosa rectum juga sampai kena. Jadi ini yang harus hati-hati dari derajat 3 sampai 4. Ya, kalau 4 nih kalau tidak diperbaiki nanti ibunya baik itu buang air besar ya maupun kencingnya jadi satu nih bercampur kalau tidak terkoreksi robekan derajat 4-nya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ruptur perineum tadi ya, selaput lendir vagina sampai kulitnya aja.
Ya, robekan ringan bagian superficial kita bilang, bagian atasnya aja, ya. Kemudian bagian dalam lagi, ini sampai mengenai otot transversalis, tapi tidak mengenai sphincter ani. Nih, ini sphincter ani. Ya, jadi sphincter ani ini serat ototnya dia melingkar seperti ini, adik-adik. Nah, melingkari anus, ini anus, melingkar dia. Ya, derajat 2 jadi transversalisnya kena, tapi nggak sampai sphincter ani. Begitu derajat 3, sphincter ani kena nih. Nah, ini dia. Ini kena. Ya, ini tentu sudah kena dari awal kalau derajat 2. Ini sphincter aninya sudah kena, tapi kita bedakan derajat 3A, B atau C. Ya, yang A tadi kan sphincter ani eksterna, ya, kurang dari 50% nih yang A. Ya. Kemudian 3B lebih dari 50% kena sphincter ani yang eksterna. 3C sudah sphincter ani interna pun kena nih. Nah, di sini. Ntar lagi nih kena rektum dia kalau sampai di sini. Kalau sudah lihat 4, sphincter ani interna sudah kena, ya ini rektum juga kena, jadi robek dia. Jadi satu nih di vagina pasien dan anus pasien robek dia, tidak ada sekat pemisahnya. Ini ruptur grade 4. Ya, yang adik-adik nanti biasanya untuk skill di klinik, ya di klinik atau pada saat skill nanti di skill lab untuk keterampilan, adik-adik harus bisa melakukan penjahitan minimal nanti penjahitannya sampai derajat 3. Derajat 3. Ya, kalau sudah derajat 4 sampai mengenai anus, sudah kebuka bagian anus pasien, adik-adik segera lakukan perujukan ya. Nanti biar menangani nanti dokter kandungannya. Karena ini khusus tekniknya sehingga tidak terjadi morbiditas pada pasien nanti ke depannya. Ya, karena penjahitannya khusus, jangan sampai nanti pasiennya nggak bisa pup, buang air besar, atau buang air besar tapi tidak seperti biasanya karena ototnya tidak kembali pulih seperti semula. Ya, bisa juga parah juga bisa menyebabkan kalau tidak bagus penyembuhan atau penjahitannya pada ruptur grade 4 ini pasien bisa flatus yang tidak tertahankan. Flatus itu kentut istilahnya adik-adik ya. Jadi bisa flatus yang tidak bisa ditahan gitu. Atau buang air besar nggak bisa ditahan. Jadi begitu perasaan pingin buang air besar, pasien sudah langsung buang air di tempat itu. Ya, itu kasihan untuk pasiennya. Sehingga dari segi psikologis dari pasien sangat terganggu sekali untuk kesehariannya. Ya. Nah, ini tujuan penjahitan perlukaan perineum ya untuk menekan jaringan agar proses penyembuhan bisa terjadi ya, menghentikan perdarahan. Nah, ini juga sama yang tadi ya saya jelaskan. Oke, pemeriksaan fisik temukan ada robekan perineum, perdarahan bersifat arteri ya. Kemudian kalau memang ragu, coba dilakukan pemeriksaan colok dubur, dicolok bagian anusnya untuk melihat biasanya agak susah kalau adik memastikan apakah ini robekan derajat 3C atau 4. Ya, biasanya dilihat colok dubur nih. Pemeriksaan rektal 2C atau colok dubur. Ya, kalau tidak ada sekat pemisah sama sekali berarti ya memang sudah grade 4 ya. Ya, ini juga sama pencegahannya, hindari mengurangi menjaga jangan sampai dasar panggul dilalui kepala bayi dengan cepat. Jadi biarkan fisiologis sealami mungkin dulu, kepala bayi turun perlahan sampai di bagian vagina bagian bawah atau crowning yang saya bilang. Ya, akibat dipimpin lebih awal sehingga itu sering menyebabkan robekan yang terlalu luas. Nah, ini adik-adik yang bisa baca sekilas ya. Karena kita kejar-kejaran waktu, nanti teknik penjahitan mungkin lebih detail, adik-adik bisa dapatkan nanti pada keterampilan klinik. Ya, teknik penjahitan juga sama, disambil baca-baca ringan. Ya. Nah, berikutnya ini tentang episiotomi. Nah, ini juga sama, adik-adik akan sering dapatkan tentang episiotomi. Apa sih episiotomi gitu? Ya, episiotomi adalah suatu tindakan insisi pada perineum atau perineum yang tadi yang sering robek itu. Ya, yang menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, kemudian septum, otot-otot, otot sphincter ani tadi, ya, di depan perineum. Nah, ini salah satu tindakan untuk menurunkan angka kejadian ruptura perineum grade 4 tadi, yang sampai mengenai anus, ya.
Ini nama tindakannya adalah episiotomi. Episiotomi itu ada 3 letaknya, adik-adik. Ada medial. Medial itu dari vagina bawah langsung ke anus. Mediolateral agak ke samping sedikit atau lateral. Ini ada plus minusnya, ya. Kalau medial biasanya otot yang dikenai nggak terlalu banyak sehingga menyebabkan tidak terlalu nyeri. Tapi medial ini cenderung bisa menyebabkan ruptura perineum grade 4, bisa mengenai anus. Ini hati-hati kalau medial, ya. Lateral juga sama, salah satunya nanti memang menjauhi bagian anus, robekannya yang dibuat, tapi terlalu banyak merobek bagian otot sehingga nyeri sekali ibunya. Yang kita pakai dalam keseharian nanti adik-adik adalah mediolateral. Ya, nanti saya jelaskan di gambarnya. Nah, ini dia. Ini bagian vagina bawah ya. Ini bagian anus. Ini bagian medial. Ini bagian lateral ke sana. Nah, kita guntingnya mediolateral di sini. Antara medial dan lateral kita tengah-tengahnya. Itu nama mediolateral. Ini episiotomi. Ya, kapan di saat lakukan episiotomi? Jangan sampai nanti adik-adik ibunya belum ngedan, nggak ada kontraksi, adik-adik nanti gunting. Jangan ya, ibunya teriak kesakitan nanti. Ya, dilakukan tindakan episiotomi jika memang diperlukan. Artinya tidak dilakukan sebagai rutinitas pada saat persalinan. Ya, pada saat nanti kemungkinan indikasi akan terjadi robekan ke anus. Contoh nih, bisa saja di sini terjadi jaringan parut kaku akibat persalinan sebelumnya. Penyembuhan lukanya nggak bagus, sikatrik atau keloid di sini. Di mana kalau tidak dilakukan episiotomi, kepala bayi nanti keluar dari vagina ini sehingga menyebabkan robekan tembus ke anus. Nah, itu salah satu indikasi nanti dilakukan episiotomi, pengguntingan di sini. Ya, sehingga kita harapkan dengan menggunting ke mediolateral, robekannya nanti akan ke sini, bukan ke arah anus. Sehingga tidak menyebabkan grade 4 sampai ke anus dia. Ya, sekali lagi, bukan dijadikan rutinitas, tapi dilihat sesuai dengan indikasi. Adakah indikasi kita melakukan episiotomi? Ini pun dilakukan nanti pada saat kontraksi rahimnya, ibunya mengedan, jadi ibunya sudah fokus nyerinya di bagian perut, kemudian di sini biasanya dibantu dengan tindakan lidokain, anestesi di sini, memberikan lidokain atau pemberian anestesi, sehingga begitu ibunya mengedan, baru dilakukan pengguntingan. Sehingga ibu tidak akan merasakan nyeri sama sekali pada saat pengguntingan tersebut. Ya, itu nanti salah satu teknik dilakukan tindakan episiotomi. Berikutnya inversio uteri. Nah, ini inversio uteri. Ya, inversio uteri adalah di mana keadaan di mana fundus uteri terbalik, sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam kafum uteri. Ini juga bisa adik-adik dapatkan nanti. Jarang tapi ada. Ya. Nah, ini menurut buku dari obstetrik patologi, ya. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya inversio uteri. Pertama, karena kontraksi rahim yang lemah. Ini sering terjadi pada saat nanti adik-adik kala 3. Itu hati-hati ya. Adik-adik harus tahu nanti kala persalinan ya. Kalau kala 1 kan pembukaan, ya, dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap itu kala 1, ya. Kala 2 yang tadi saya jelaskan dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi. Kala 3 itu kelahiran dari area plasenta atau areari. Nah, biasanya yang sering terjadi ini adalah inversiode pada saat kala 3. Ya. Pada saat kala 3 kontraksi masih lemah, areari masih menempel, plasenta masih menempel di kafum uteri, dilakukan penarikan oleh penolong. Ya, ini tarikan pada tali pusat sehingga menyebabkan turunnya fundus ya mengikuti plasenta ke bawah karena ditarik oleh penolong. Nah, ini nanti gambarnya ya. Saya jelaskan gambarnya. Ini gejala inversio uteri pada permulaan tidak selalu jelas dimulai pada kala 3 atau postpartum. Akan tetapi apabila kelainan itu sejak awal timbul dengan cepat, seringkali rasa nyeri yang hebat dapat menimbulkan shock. Ini dia, shock neurogenik biasanya. Sampai dia kelipat itu sehingga menyebabkan nyeri hebat ibunya. Ini komplikasinya, adik-adik bisa baca nanti ya, shock neurogenik.
Ini nanti inversionya, ini mungkin. Ini dia. Ya, saya kasih gambar aja biar mungkin lebih gampang nanti memahami. Derajat inversio uteri, ya. Tingkat 1, fundus terbalik memperpanjang tetapi tidak melalui serviks. Ini serviks. Ini serviks. Ya. Kalau kita evaluasi pemeriksaan dalam, pembukaan berapa persalinannya, nanti tangan pemeriksa akan memeriksa di sini, di bagian serviks. Nah, di sini. Ya. Nah, ini bagian fundus. Fundusnya kebalik ke bawah nih. Nah, ini seperti ini. Ini sudah inversio, tapi masih derajat 1. Nah, anehnya kan kenapa bisa terbalik gitu? Karena bisa saja di sini tempat ari-ari nempel, ya. Plasenta belum lepas ini, tali pusatnya kan ke bawah nih setelah lahir bayi. Tali pusat yang di bawah ini ditarik oleh penolong tanpa tahu bahwa plasenta belum lepas. Makanya penting mengenali tanda-tanda pelepasan plasenta pada saat kala 3. Ya, salah satu nanti ada semburan darah, biur ke bawah, tali pusat memanjang. Nah, itu plasenta sudah lepas dari kavometeri, tempat nempelnya ini, baru bisa ditarik. Ya, itu namanya peragangan tali pusat terkendali, bukan menarik secara blind atau buta. Ya, dilihat tanda-tanda pelepas. Kalau belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta di kavometeri ini secara spontan alami, jangan ditarik. Kalau ditarik apa yang terjadi? Begitu ditarik di sini, fundusnya kavometeri ikut juga ke bawah, dia kelipet dia. Seperti ini. Ini sebab menyebabkan ibu nyeri hebat. Ya. Nah, ini tingkat 2. Fundus terbalik memperpanjang melalui serviks, tapi tetap di dalam vagina. Ini sudah di serviks nih, tuh. Tapi tidak sampai keluar dari vagina di sini. Ini sudah nyeri hebat nih, ya, ditarik, plasentanya belum lepas, ditarik kuat sampai melipat dia. Ini derajat 3. Ya. Fundus sudah keluar dari vagina. Berarti sudah melewati vagina dalam, keluar dia. Ya. Itu derajat 3. Ini salah satu nanti yang bisa dilakukan. Biasanya dengan tindakan spontan nggak bisa, karena ibunya sudah nyeri hebat. Biasanya dilakukan di rumah sakit dengan dibantu dengan pembiusan total dari ibu. Jadi ibu dibius total sehingga ibunya tidak sadar, ya, relaksasi ibunya. Di tangan penolong seperti ini akan memasukkan lagi ke dalam rahimnya. Ya, karena ini kelipat. Ini harusnya bagian dari dalam rahim, bagian sini. Di bagian kavomuteri dalam, harusnya bagian ini. Ini bagian uterus bagian luar. Ini kebalik dia, karena keluar harusnya bagian dalam menjadi bagian luar jadinya. Ya, makanya kalau ini didorong, dimasukkan lagi ke dalam, akan kembali lagi bagian luar yang di luar ini menjadi bagian dalam. Ini yang dalam ini menjadi bagian luar di peritoneum. Ya. Kesimpulannya, bagian atas terus memasuki kavum sehingga kavum sebelah dalam menonjol ke dalam kavum ini dia. Ya. Ada derajat 1, 2, 3. Adik-adik nanti sambil lihat gambarnya ya, biar tidak lupa. Terjadi tiba-tiba pada kala 3 akibat tindakan. Ini paling sering, kala 3. Ya, bukan kala 1 dan kala 2, tapi kala 3 pada saat kelahiran dari plasenta atau hari-hari. Ya, penting tanda-tanda pelepasan plasenta dikenali dulu, baru boleh melakukan PTT atau peregangan tali pusat terkendali. Kalau tidak mampu mengenali pelepasan tanda pelepasan plasenta, ya itu bisa terjadinya nanti inversio uteri. Ya, diagnosisnya biasanya fundus uteri tidak teraba, harusnya begitu lahir bayi kita kalau meraba bagian perut ibu, fundusnya bagian korpus itu teraba karena otot di sana paling tebal, keras di sana. Ini tidak ada, ya. Reposisi per vaginam segera lakukan reposisi dengan pemberian anestesi umum. Ya, kalau memang tidak bisa, susah untuk memasukkan karena sudah lama kejadian ini, bisa saja karena terlalu lama perjalanan dari tempat kejadian sampai rumah sakit sehingga mulut rahim atau serviks sudah agak sedikit tertutup, agak susah, makanya perlu dilakukan tindakan laparotomi sampai tindakan operatif. Nah, berikutnya tentang
retensio plasenta, ya. Plasenta yang tidak lahir setelah lahirnya bayi. Plasenta, adik-adik harus tahu bahwa plasenta itu harus segera dilahirkan dalam waktu 30 menit, ya, 30 menit setelah kelahiran bayi. Kalau 30 menit belum lahir, kita tegakkan diagnosis retensio plasenta, ya, atau plasenta yang tertahan. Nih, ya. Penyebabnya salah satu bisa karena kehamilan kembar, ya. Nih, gemeli itu kembar atau ganda. Ya, sehingga begitu lahir bayi, kontraksi uterus yang tidak terlalu bagus, sehingga plasenta nggak bisa lepas dari kavum uteri. Idealnya plasenta itu lepas dari kavum uteri, salah satunya penyebabnya adalah dari kontraksi uterus yang kuat. Ya, kontraksi uterus yang kuat sehingga menyebabkan plasenta lepas dari kavum uteri. Ya. Atau plasenta yang abnormal yang tadi saya jelaskan itu, ya, atau akreta. Diagnosis retensio plasenta, ya. Ini untuk persiapannya nanti, kalau untuk lakukan kemungkinan retensio plasenta bisa terjadi perdarahan sehingga disiapkan nanti donor darah, ya, kemudian bank darah di sini, ya, persiapkan nanti. Kemudian untuk jarum besar nomor 16-18 ini maksudnya untuk resusitasi. Ya, kalau memang terjadi retensio plasenta, kita harus persiapkan seandainya terjadi perdarahan, paling tidak infus 2 jalur dengan aboket atau jarum besar yang masuk lewat infus lewat pembuluh darah nanti yang agak besar, sehingga cairan bisa masif masuk ke pasien. Kalau memang terjadi plasenta akreta dicurigai, biasanya akreta nggak bisa dengan tindakan manual plasenta. Jadi manual plasenta itu tangan penolong masuk, mengambil plasenta, dikeluarkan secara manual. Ya, kalau akreta terjadi, biasanya terjadi ditegakkan persiapan tindakan bedah, ya, tindakan operatif laparotomi, sampai dengan histerektomi, rahim diangkat dia, ya, karena perdarahan tidak bisa dihentikan dari tempat plasenta melekat. Ini dilihat nanti penilaiannya, ya, pasien diperiksa bagian abdominal tinggi fundus uteri. Ini dilihat. Ya, kalau nanti kontraksi nggak bagus, hati-hati bisa terjadi salah satunya ini, ya, retensio plasenta. Kemudian begitu kedua, pastikan plasenta terpisah dan turun di vagina dengan peregangan tali pusat. Ya, jadi peregangan tali pusat ditarik sedikit, dilihat nanti apakah plasenta sudah turun atau tidak. Dan ini salah satu nanti tanda-tanda pelepasan plasenta, pengamatannya. Tali pusat memanjang dan terjadi perdarahan, plasenta terpisah atau terlepas, baru dilakukan peregangan tali pusat terkendali. Ya, caranya nanti adik-adik di keterampilan klinik akan diketahui nanti caranya di mana tangan suprapubik didorong ke dorsokranial, bagian atas dan bawah. Ya, salah satunya tangan kiri adik-adik ini untuk mencegah terjadinya inversio. Jadi kelipat bagian atas rahim yang tadi saya jelaskan. Ya, tangan kanannya yang melakukan peregangan tali pusat, ditarik tali pusat ke bawah. Tangan kiri yang memegang bagian uterus bagian atas. Nah, ini ada obat-obat yang harus akan diberikan nanti, oksitosin dan sebagainya, ya. Manual plasenta ini juga sama, kalau nanti memang 30 menit tidak lahir plasentanya, akan adik-adik lakukan tindakan manual plasenta. Ya, tangan kanan adik-adik masuk ke dalam rahim, memisahkan di bagian dalam kavum uteri antara dinding kavum uteri dengan plasenta. Dipisahkan, kemudian begitu dapat plasenta kemudian ditarik keluar. Ya. Nah, ini dia, ya. Caranya nanti adik bisa baca, ya. Dilihat nanti apakah ada penilaian dari awal, faktor risiko ada nggak dia, cacat anatomi, rahimnya gimana, apakah ada tumornya, ya. Kalau memang tegak diagnosis retensio plasenta, adik-adik harus persiapkan nanti cairan intravena, 2 jalur infus kanan dan kiri di tangannya.
kemudian persediaan darah dan sebagainya, ya. Kemudian persiapan melakukan manual dari plasenta. Ya, dilihat nanti kalau memang tidak lengkap, akhirnya diberikan suntikan oksitosin, ya. Salah satu suntikan untuk membuat kontraksi rahim bagus. Jika tidak juga lepas, baru dilakukan manual plasenta. Ya, kalau nanti nggak bisa dilakukan manual, kita tegakkan plasenta akreta sehingga disiapkan untuk tindakan bedah, ya, untuk mengeluarkan plasenta dengan tindakan operatif. Kalau sudah manual, jadi terjadi antisipasi terjadinya perdarahan maupun infeksi. Makanya kalau ada terjadi perdarahan atau infeksi, berarti tindakan B ini adik-adik sudah siap nih. Jangan sampai nanti begitu melakukan manual plasenta, ternyata infusnya tidak ada di sana, ya, atau tidak terpasang infus 2 jalur, atau bank darah atau PMI-nya jauh, atau tidak siap darah yang sewaktu-waktu dipersiapkan untuk transfusi darah, ya. Jadi disiapkan dulu nanti sarana pendukungnya jika terjadi komplikasi, itu maksudnya, ya. Nah, terakhir, udah hampir 9:30 ya. Terakhir tentang hipoksia, ya, sebagai suatu gawat janin. Hipoksia adalah berkurangnya kadar oksigen dalam jaringan, ya. Atau istilahnya nanti dari bagian janin fetal distress, gitu, ya. Yang Dede bisa baca tentang oksigenasi pada janin dipengaruhi beberapa faktor. Ada aliran darah arteri uterina, ya, arteri yang paling besar di dalam rahim nanti arteri uterina, ya. Yang kedua, transfer gas atau oksigen dalam hal ini, tekanan oksigen melalui plasenta. Jadi bayi di dalam kandungan itu belum makan lewat bibir, belum bernapas lewat hidung, tapi semua dari plasenta akan dimasukkan melalui tali pusat ke pusat bayi, ya. Kemudian dari sirkulasi darah janin, kemudian cardiac output dari janin, ya, dari jantung bayi itu sendiri. Nah, aplikasi dalam alat diagnostik bisa dilihat dari gerakan janinnya nanti, ya. Gerakan janinnya teratur enggak? Nah, ya, kalau bayi nanti kurang gerakannya, nggak sampai 10 kali, ya, dalam 12 jam, kemungkinan dia kondisinya nggak bagus, ya, atau tidak gerak janin sepanjang hari 12 jam. Nah, jadi penting sekali adik-adik tekankan nanti tanda bahaya trimester 3. Ya, trimester 3 itu berarti 7 bulan ke atas ya. Kalau gerakan bayi aktif, bagus bilang ke ibunya. Tapi kalau sudah gerakan bayi menurun, kemungkinan kondisi bayi juga menurun. Ya, sama ibarat kayak traffic light gitu adik-adik ya. Traffic light merah, kuning, hijau, sebelum merah dia pasti ada kuningnya dulu. Ya, nggak mungkin dia dari hijau langsung merah gitu. Ya, dari bagus kondisi bayi, tahu-taunya detak jantung bayi hilang. Kemudian terjadi kematian bayi di dalam rahim yang tidak ketahuan, itu tidak mungkin terjadi kasus itu. Harusnya ada warning dulu, lampu kuning dulu. Lampu kuning itu salah satunya dari keluhan ibu, ya, perasaan ibu. Kok gerakannya menurun ya, gitu. Ya, gerakannya menurun dulu nih, kondisi bayinya menurun. Kalau itu tidak tanggap juga, sehingga menyebabkan nanti lampu merah atau kematian bayi di dalam rahim, ya. Ya, auskultasi, adik-adik tahu nanti bisa pakai alat Doppler atau pakai fonendoskop langsung ditempelkan di perut ibu. Ya, kalau normal detak jantung janin itu antara 120 sampai 160 kali per menit. Disebut takikardi, detak jantungnya cepat dia, itu lebih dari 160 kali. Ya, bradikadi jika kurang dari 120. Jadi di bawah batas ambang 120 dia. Biasanya kalau sesak bayinya dia tidak langsung beradi adik-adik awak langsung ya. Dia biasanya takikardi dulu. Detak jantungnya cepat nih, ya. Begitu capek, tidak tertangani, lelah dia, baru turun, beradi dia. Nah, kalau sudah beradi, turun detak jantung bayi itu kondisinya sudah nggak bagus dibandingkan dia takikardi. Ya, kalau sudah takikardi biasanya kita tidak lanjutkan persalinannya kalau memang terjadi persalinan normal, langsung dilakukan tindakan operatif. Berarti ada yang problem pada saat bayi, pada saat persalinan ini gitu. Ya, kalau sudah terjadi beradi kurang dari 120 kali biasanya sudah nggak bagus kondisi bayi.
Ini juga ada alat-alatnya nanti kardiotokografi namanya. Adik-adik akan lihat nanti di klinik ya untuk memantau kondisi dari bayi. Ini alatnya sangat spesifik dan sensitif. Ya, jadi bayi nggak bagus sedikit saja sudah kelihatan dari alat ini. Ini dengan ultrasonografi, USG mungkin adik sudah familiar ya. USG, nanti pada saat kontrol akan dilihat USG, pada saat persalinan juga kalau memang ada indikasi akan dilakukan tindakan USG ya. Nah, definisi gawat janin itu sendiri atau fetal distress kita kenal nanti ya, atau gawat janin mungkin ada nanti ada yang belum familiar tentang fetal distress. Fetal distress itu artinya gawat janin ya. Itu merupakan suatu kekhawatiran dari bagian kandungan obstetrik. Nah, makanya dibilang bagian kandungan itu 2 nyawa tadi saya jelaskan itu ya. Kita membantu persalinan biar ibu selamat, nyawa ibu selamat dan nyawa bayi juga selamat ya. Kalau fetal distress salah satu kekhawatiran dari bagian kandungan atau obstetrik di mana keadaan janin itu sudah berpengaruh di sana ya. Baik itu pada saat seksio sesaria maupun terjadinya persalinan secara buatan lainnya ya. Nah, biasanya paling simpel dinilai dengan menghitung detak jantung bayi. Nah, tadi saya bilang, detak jantungnya ternyata takikardi nih, di atas 160, bahkan di bawah 120 beradi dia. Dan memeriksa mekonium dalam carian amnion. Ya, mekonium ini artinya kotoran dari bayi. Ini namanya mekonium. Idealnya adik-adik, mekonium ini keluar pada saat bayi lahir. Harusnya. Ya, tapi kalau fetal distress ini tidak. Bayi belum lahir, mekonium sudah keluar nih. Sehingga kotoran atau mekonium dari bayi ini bercampur dengan cairan ketuban atau cairan amnion. Nah, pada saat nanti persalinan, cairan ketubannya itu akan keruh. Kita lihat, harusnya jernih. Harusnya jernih. Ya, ini keruh karena bercampur dengan mekonium. Ya, kenapa bisa keluar mekonium? Nah, itu akibat salah satu terjadi hipoksia pada bayi. Hipoksia, kekurangan oksigen, bayi lemas, sama seperti kita. Kalau kita hipoksia, kekurangan oksigen, kita lemas. Bayi juga sama. Begitu dia terjadi hipoksia, lemas, sehingga sphinkternya, ya bagian anus kan ada sphinkter tuh, ototnya di sana, itu juga relaksasi dia, lemas dia. Begitu lemas, relaksasi ototnya, akhirnya mekonium atau kotoran bayi keluar karena tidak ada yang menjepit. Ya, itu nanti pertanyaannya, kenapa bisa terjadinya keluarnya mekonium padahal bayi belum lahir? Ya, salah satu karena hipoksia dari bayi. Nah, ini nanti gawat janin dapat terjadi dalam persalinan karena bisa insufisiensi plasenta, plasentanya nggak bagus, ya, kondisi plasenta jelek dia, ibu dengan diabetes, kencing manis, partus lama, tidak sesuai dengan partograf. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh dokter bayi ya tentang partograf. Ini jangan melampaui partograf itu. Ya nggak mungkin berhari-hari ditunggu fase aktif. Itu pentingnya adik-adik nanti menguasai tentang partograf. Ya, atau tindakan pemberian oksitosin ya ini. Dirangsang, pembukaannya sudah tidak maju sehingga terjadi dilakukan tindakan stimulasi atau perangsangan sehingga mempercepat persalinan tujuannya. Makanya perlu stimulasi ini tindakannya pengawasan ketat ya, atau infeksi sebelumnya bisa ada ketuban pecah lebih awal sebelum pembukaan lengkap, atau perdarahan sehingga menyebabkan stres bayinya ya, kehamilan preterm ini prematur nih maksudnya ya, atau sudah lewat waktu atau postterm, atau prolap tali pusat. Prolap tali pusat itu artinya tali pusat duluan lahir dibandingkan bagian bawah bayi. Harusnya kalau bagus kepala bayi lahir dulu, bahu, kemudian bokong, baru tali pusat hari-hari gitu. Ini enggak, tali pusat dulu lahir dibandingkan kepala bayi gitu. Ya itu namanya prolap tali pusat. Mendahului bagian terendah dari bayi. Dokter, mohon maaf, Niki, dokter, waktunya telah habis. Oh ya, ntar lagi ya, dikit-dikit ya. Nanti kriteria gawat janin, ini ya, adik-adik nanti baca ya. Ini diagnosisnya nanti sama. Ya, lihat detak jantungnya, air ketubannya hijau kental dan sebagainya. Ya. Nah, ini abnormal juga sama. Jadi lihat ya. Di lambat, kurang 100, cepat lebih 160 kali. Mekonium yang tadi dijelaskan ya. Mekonium kental, ini mekonium itu kotoran dari bayi ya.
pengelolaannya pasien berbaring ke kiri ini maksudnya resusitasi, memberikan oksigen ke ibu dan ke bayi khususnya. Disuruh pasien berbaring miring ke kiri karena pembuluh darah besar di sebelah kanan, disarankan ibu miring kiri, pemberian oksigen. Kalau dirangsang, stop pemberian oksitosin. Kemudian lakukan tindakan operatif. Ya, ini penanganannya. Penanganan khususnya ini dipercepat, bahkan terakhir kita lakukan tindakan sesio sesaria kalau memang tidak memungkinkan persalinan secara normal. Oke, ini adik-adik baca ya sendiri ya. Oke. Ya, sekian. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri tentang komplikasi persalinan. Nanti adik-adik poinnya seperti yang tadi saya jelaskan. Apa poin yang tadi itu salah satu nanti bahan untuk ujiannya nanti ya. Semua sesuai dengan kriteria di slide tadi yang saya jelaskan kok untuk ujiannya ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya? Cukup nih. Oke, ya. Ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas karena memang waktu agak terbatas seperti ini, bahan juga banyak, adik-adik nanti bisa kok chat saya, WA saya. Kan udah tahu nomor WA saya, ya. Nanti saya bantu kok ya untuk mempermudah pembelajaran ini, ya. Mungkin sekian dari saya ya. Saya kembalikan moderatornya ke ketuanya ya, kortinya ya. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. Ingat ya, adik-adik semua ya. Oke. Terima kasih dokter. Ya. Ya, dokter.